Ada Christopher Lee, Abon Puji Syukur, mantap. Selamat malam. Ini Abon Puji Syukur juga ini salah satu member dari kita yang kalau misalkan teman-teman lagi pada bingung mau makan apa, beli Abon. Abon Survival Mode One. Tunggu dari narasumber kita. Jadi semoga hari ini tuh bisa jadi kasih penyemangatan juga buat teman-teman ya. Dan bisa memberikan satu boost lagi supaya kita nggak menyerah lah istilahnya di era seperti ini. Wes, gila udah masuk. Halo bro. Hai bro. Mantap. Gimana bro, kabar bro? Corona? Iya, baik. Semangat. Baik. Semangat, mantap. Jadi ini sekalian nungguin pada rame-rame, kita tunggu yang lain juga pada gabung. Mendingan cerita dulu nih. Jadi ada perkembangan baru apa nih kira-kira di era corona nih? Oke. Ini komennya saya matiin teman-teman. Nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan langsung masukin di comment box ya. Ada kan question box gitu, boleh. Biar muka gantengnya Koko Mario tidak terganti, tidak kehalang. Yeah. Teman, jadi gimana bro di era corona seperti ini? Kita cerita dulu sedikit deh perkenalan buat teman-teman yang belum kenal dari pihaknya Mario sama pihak saya juga. Jadi saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society, komunitas pengusaha muda yang tergabung ada sama-sama dengan Ko Mario juga di sini. Kita punya visi misi untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi sara dan meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Dan di sini justru kita pengen kasih satu penyemangatan baru dan juga mungkin sekalian sharing-sharing karena kalau melihat Ko Mario itu bisnisnya bergerak di travel itu yang kena hits paling hard di era corona seperti ini, bener ya. Jadi cerita dulu deh bro, bisnisnya apa aja, bergerak di bidang apa aja, kan ada Yosua, ada apa, coba ya keluarin. Iya, oke, thank kita you. Kita santai aja. Mungkin gue langsung cerita ini juga kali ya, sekalian yang kena dampak apa aja gitu ya. Ya sebenarnya yang paling besar dampaknya seperti yang lu bilang tadi, travel ya. Karena semua industri travel kan kita tahu bukan cuman melambat tapi tiarap. Nah makanya teman-teman nih sedikit himbauan sih, kalau misalnya kalian lagi ada perjalanan yang ketunda gitu ya, terlanjur sudah DP atau full payment, ya mendingan ya nggak bisa tarik DP sih ya, karena memang semua airline dan landlord tuh semuanya lagi dia kasih kita sistem itu adalah reschedule sebenarnya. Karena kebayang kalau semuanya tarik DP atau pelunasannya, travel industri bisa habis gitu. Collapse. Iya, collapse. Makanya kalau dibilang kena dampak paling besar, travel iya bisa dibilang 100% lebih kita kena dampak. Kenapa? Karena memang kita harus ada sedikit kerugian pasti. Pertama dari sisi kita harus balikin DP gitu ya. Terus kedua adalah DP kita juga sebagian ada yang hangus. Jadi ya udah, itu memang konsekuensi dari tour and travel. Kemudian yang kena dampak juga itu adalah ini bro, kontraktor AC. Jadi AC kan tahu sendiri ya. Even bokap gua dia kamarnya panas. Aduh, nggak apa-apa ya, daripada masukin teknisi AC ke dalam kamar gitu. Jadi ya 90% lah kena dampak gitu. Kita di AC kita kena dampak cukup gede. Nah kemudian yang kena dampak juga itu cuman nggak terlalu signifikan ya, bersyukur. Itu adalah office management building. Kita sih bisa ngerti ya, maksudnya di dalam kita punya building itu kan ada beberapa tenant dari berbagai jenis lini usaha. Nah jadi pada saat mereka ngajuin untuk minta keringanan, kita pasti evaluasi seperti apa sih yang bisa kita bantu gitu. Jadi beberapa itu biasanya kita kasih mereka itu adalah cara bayarnya lebih dipanjangin gitu bro, relaksasinya lebih panjang gitu ya kalau istilah perbankan ya. Kita tetap support gitu. Cuman memang nggak tertutup kemungkinan ada juga beberapa tenant kita itu mereka putus kontrak di tengah karena memang dari sisi udah nggak sanggup bayar, kedua bisnisnya benar-benar stop. Nah tadi ada singgung dikit soal tracking. Kita ada Yosua Expedition namanya. Ya gue sangat bersyukur sih bro ya, maksudnya mungkin teman-teman di luar pernah dengar industri
tracking itu ekspedisi juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya gitu ya. Bahkan salah satu kita punya tenan ada ekspedisi juga sama, dia punya truk juga gede-gede banyak-banyak, tapi nggak jalan. Kenapa? Karena dia kirim barangnya itu bukan kebutuhan pokok, bukan apapun yang memang dibutuhkan untuk saat ini. Nah makanya gue bilang gue cukup bersyukur yang kita kirim itu kebutuhan pokok, bro. Yang kita kirim itu Indomie kan. Jadi di saat seperti ini ngehits banget, begitu. Iya bersyukur ya, Tuhan ya. Jadi gue tuh kita tuh sampai kayak nyewa truk gitu, nyari tambahan. Bahkan kemarin pas Lebaran juga kan yang support di Yosua itu kan Koko Ipar ya. Jadi dia sampai benar-benar himbau semua sopir tuh kalau bisa jangan pulang gitu kan. Kan memang nggak boleh pulang juga kan sebenarnya dari pemerintah kan. Ya jadi bersyukur sih ada yang bisa backup subsidi silang gitu lah ya istilahnya. Ya, bagus. Gitu sih, bro, kondisi saat ini. Terus gimana? Apa nih tindakan? Ya sebenarnya kalau ngomong sebenarnya di grup kita juga banyak ya yang kena imbas dan kita juga sama-sama kan saling menyemangati. Ya tujuan kita di sini adalah untuk bisa saling menyemangati, saling menguatkan juga dan bahkan saling support dalam bisnis. Nah kalau kita ngelihat sama saya kalau ngomongin bisnis juga sama, travel, sibuk liburan itu tidur udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tadinya tahun ini kita mau bikin IO juga sama, tidur juga karena semua nggak bisa online, semua nggak bisa offline kan, semuanya harus online. Tapi justru malah di situ ada aja kalau saya bilang Tuhan bukain jalan ya, ngelihat yang kreatif digital marketing company-nya itu malah berkembang karena sekarang justru orang-orang sadar mereka harus switch ke digital. So I think that's a good thing juga in a way gitu. Jadi nah kalau ini kan apa yang dilakukan untuk action, misalkan ngelihat dari kan Yosuanya terus berjalan nih, tapi yang office space-nya lagi turun, terus yang itunya apa yang dilakukan? Ada nggak pivot mungkin sharing? Kalau Inside Tour itu kita sekarang benar-benar fokus, jadi semua tenaga, SDM, uang gitu ya, dana semuanya kita fokusin untuk ke digital marketingnya kita. Jadi saat ini kita walaupun nol ya, zero income, kita nggak ada satupun yang kita pecat. Cuman tetap dikasih kerjaan. Gue udah bilang sama mereka gitu. Kita harus saling support untuk saat ini. Jadi bukan cuma perusahaan yang berkorban, kita juga harus berkorban. Karena pada dasarnya kan kita ini bukan buat menangin owner, menangin customer, menangin ini kalau gue sering bilang ke mereka ya. Yang kita menangin itu bukan owner, bukan customer, even bukan karyawan gue bilang, tapi company. Karena kalau company sehat, kita semua sehat gue bilang. Apa yang kita harus lakukan supaya perusahaan kita bisa istilahnya punya napasnya sedikit lebih panjang gitu ya, ini pengorbanan gue udah bilang. Jadi mereka harus lakukan sesuatu hal yang di luar kebiasaan mereka. Yang tadi lu bilang pivot itu benar, jadi mereka harus belajar sesuatu yang baru. Nah kebetulan kan kalau gue kan Holy Land khusus spesifik untuk siarah rohani Kristen Katolik ya. Nah terus honestly itu kita punya tim itu agak sedikit konvensional gitu. Tapi gue bersyukur mereka mau belajar gitu. Mereka mau belajar sesuatu yang baru, yaitu dunia digital. Nah jadi ya kita lebih fokusin ke itu sih. YouTube channelnya kita jadi lebih kencengin. Kita juga mau bikin YouTube channel cover lagu musik. Terus kemudian kita juga rencana mulai bulan depan ini belajar begini nih. Jadi kita pengen talk show gini. Jadi supaya bisa memberkati juga, plus jaga momentum gitu. Jadi eksistensinya Inside Tour itu tetap ada. Cuman memang kalau dari sisi bisnisnya sendiri, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain sih. Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jual tiket nggak bisa, jual travel tournya apalagi gitu ya. Nggak tahu ya, sama-sama di travel gitu. Pasti. Tapi justru bagus lah udah mulai gitu dan timnya masih solid, itu one of a good thing sih. Karena banyak perusahaan yang udah mulai shutdown aja, mereka cut. Ya, terus yang lain? Nah kalau CMS itu yang kontraktor AC ya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Nah yang kalau dari office management building juga sama, ya kita coba. Tapi ini loh minggu lalu gue punya manajer building kontak, katanya Mar, ini ada virtual office closing katanya gitu ya. Closing lupa 2 kalau nggak salah. Maksudnya dengan kondisi seperti ini tuh masih ada yang closing tuh. Ya bersyukur gitu ya, bahkan bulan lalu sih. Jadi si manajer building juga udah sempat kasih report gitu ya, Mar, ini kita perlu renovasi lantai 1. Karena lantai 1 kita udah agak sedikit nggak layak gitu ya untuk office. Nah butuh budget sekian gitu, dia sebutin angka. Yaudah gue bilang kan,
ya udah bulan depan deh gitu. Yang penting lewatin THR-an dulu gitu, gue udah bilang. Nah kemudian pas dia ngajuin lagi, udah mau eksekusi nih, udah ngomong sama tukang gitu ya. Itu tadi 2 itu closing bro. 2 itu closing. Dan yang amazing adalah nilainya persis seperti yang kita butuhkan untuk renovasi lantai 1. Puji Tuhan. Jadi ya gue sih percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ya. Saat ini kita kosong 4 ruangan. Terus dari sisi virtual office juga kita cukup turun banyak, mau 60% penurunan dibandingin monthly reguler. Ya kita punya income dari virtual office itu adalah kalau teman-teman butuh buat mau bikin usaha tapi di rumah doang, butuh legalitasnya aja, nah itu pakai virtual office namanya. Jadi kita siapin numpang alamat, betul, kita support dari sisi surat-surat dan legalitas. Nah jadi memang itu salah satu sumber income kita yang cukup signifikan sih sebenarnya. Tapi ya itu juga turun, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah memang kalau kita bilang nih teman-teman di era seperti ini pasti semua kena imbas. Mungkin ada beberapa yang akan naik, tapi saya selalu bilang di setiap krisis itu pasti ada peluang. Dan gimana caranya kita bisa ngeliat gitu. Dan ini juga sama kalau kita lagi bangun sebuah perusahaan pun atau kita bangun bisnis apapun, kita juga harus melakukan bahwa tim kita itu bukannya cuman istilahnya kayak pekerja yang nggak guna gitu loh istilahnya, atau kita cuma pakai kayak tapi kita treat mereka tuh sebagai keluarga juga. Jadi itu yang saya kemarin kalau yang Komario bilang akhirnya mereka bisa pivot segala macam, itu justru bersyukur pada saat yang di kreatif digital marketing ini yang Hellogram itu nggak ada pemotongan gaji, memang THR-nya harus ditunda. Jadi ya semua harus ngerti, dan saya juga ngomong kalau misalkan sama tim bahwa guys, kita sama-sama harus gandengan tangan nih, kita harus kerjasama di sini. Kalau misalkan enggak, ya kapalnya tenggelam semuanya kehilangan pekerjaan. Dan di saat seperti ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan di luar sana gitu. Jadi kita harus berikan yang terbaik buat klien, kita harus berikan yang terbaik dari diri kita harus mau untuk berkembang. Dan justru karena itu timnya malah makin solid saya lihat, dan justru kayak sampai pas lagi hari libur, sampai weekend gitu kan, teman-teman masih terus semangat. Itu keren loh. Justru momen corona ini momen yang mungkin jelek buat banyak orang, tapi momen perbaikan buat diri kita juga. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa kita galakan sebenarnya gitu kan. Terus kalau ngelihat nih dari ini pasti akan ada banyak peluang, pasti akan ada. Jadi kalau ngomong dari office space sendiri, ini saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Sebenarnya kan kita pengen bikinnya test center ya, dan justru di saat seperti ini, memang kalau yang office space seperti itu sewa kan semua pada ngedrop tuh. Apalagi kita ngomongin mall tutup segala macam, banyak yang memang tadi harus dipanjangin ininya relaksasinya, nafasnya. Jadi kayak sama lah, kita juga harus nanggung gitu karena ada beberapa klien yang copot juga pasti karena udah gak kuat bayar untuk branding. Biasa budget marketing tuh yang budget paling cepat untuk di-cut tuh. Tapi ya nggak menutup juga bahwa banyak klien-klien baru masuk karena mereka sadar bahwa harus pivot ke dunia digital. Dan tadi kalau di era untuk ngomongin office space, mungkin ini kesempatannya malah buat ekspansi, nggak tahu sih. Tapi kan kepikir ke arah sana kan lucu juga, bisa kerjasama, bisa ini, bisa itu. Iya kan? Ada peluang, yang setuju. Nah makanya, kalau sekarang lanjut ke ini, nanti ada pertanyaan-pertanyaan nih ya. Nanti kalau biru gimana tuh kisahnya biru tuh, apa tuh? Oh biru, oke. Jadi biru itu kan basicnya itu adalah donat ya, basicnya donat. Jadi istri gua tuh kebetulan Sela ya, dia itu kan lulusan dari STP Trisakti, jadi perhotelan. Nah dia juga emang salah satu passionnya dia sih kalau gue lihat tuh adalah coffee, cafe gitu ya, baking gitu-gitu. Jadi kenapa bisa jalan? Karena andil dia juga cukup besar gitu di sini, mulai dari donatnya sendiri. Nah, jadi awalnya gini bro, sebenarnya tadi kan lo ada singgung soal kita harus pivot, kita harus kondisi saat ini nggak baik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya biru ini sudah mulai running dari Agustus tahun lalu bro, Agustus tahun lalu. Nah, kita kan kalau hidup kan pasti punya keinginan. Ya keinginan itu kan ibaratnya kayak goals ya gitu ya. Nah, keinginan itu kan gimana bisa dieksekusi menjadi sebuah tindakan kan sebenarnya kan. Supaya bisa sampai ke goalsnya tadi atau ke keinginan kita. Nah, di tengah-tengah buat jadi tindakan tadi kan butuh yang namanya action. Action itu dalam bentuk rencana nih. Kita punya rencana, saat ini banyak yang nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita plan di awal. Ya, salah satunya adalah munculnya corona begini gitu. Nah, jadi sebenarnya justru di era corona ini, kenapa jadi
biru tuh bisa tiba-tiba langsung ya apa ya, gue sebutnya tuh kayak istilahnya cepat apa ya Berkembang. bro? Berkembang gitu ya. Gue ngomong berkembang kayaknya terlalu jauh gitu ya, belum Oh sampai ya. segitunya gitu kayaknya. Sebenarnya rencana itu untuk merealisasikan keinginan kita itu sudah ada bro, udah cukup Ya. banyak. Nah cuman itu kan Ya. kalau nggak corona kan jadi sampingan kan sebenarnya kan. Nah Ya. jadi pada saat corona kita work from home, akhirnya Mhm. kita bisa eksekusi secara lebih intens gitu. Yang awalnya kita punya satu mesin kopi, kemudian karena keteteran akhirnya kita tambah satu mesin lagi supaya bisa produksi kopinya lebih banyak gitu ya. Widih, Terus kita mantap. dapat iya bersyukur ya, puji Tuhan. Kita juga dapat supply kopi lagi yang bagus. Anyway, ada di grup tes juga bro. Itu Maggie Coffee. Mantap. Dia salah Ya. satu yang supply kopi kita juga. Ya, kopinya enak banget. Maggie Coffee. Nah, jadi ya karena kan kalau kita cuma punya satu atau dua supplier kan kurang bagus ya istilahnya ya. Betul. Gitu. Cuman saat ini salah satu yang kita pegang itu adalah Grace juga biji kopinya. Bagus. Nah, kemudian saat kita bikin rencana tadi, kita bisa eksekusi gitu, bro. Makanya, ya puji Tuhan sih bisa jadi sedikit lebih cepat gitu ya, biru donat kopinya berkembang. Ya. Gitu. Oh mantap nih buat teman-teman yang pengen nyobain. Tulis bro, tulis ininya apa Instagramnya, cie. Yang enak tadi, gila asik. Kemarin digirimin, gila asik banget. Enak bro kopinya bro, mantap Enak ya, bro. citahan ya. Itu rencana ke depannya mau digimanain tuh bro, jadinya? Iya, ini gue lagi mikirin sih, gue berapa seminggu, 2 minggu terakhir nih gue lagi mikirin percepatan apa yang bisa kita lakukan, faktor kali apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, salah satu yang kita lakukan untuk percepatan itu adalah ini reseller. Jadi awalnya juga nggak sengaja sih, ada beberapa yang udah nyoba gitu ya. Ternyata mereka sangat antusias. Sekarang sih kita belum begitu banyak ya, yang benar-benar mau jadi reseller kita tuh paling baru 5-6 orang. Cuman yang benar-benar ngasilin sales buat kita yang rutin gitu ya tuh paling baru 2 gitu. Jadi kita pengen coba kemas dengan lebih baik, lebih bagus, khususnya untuk reseller friendly juga, supaya ya kita bagi profit lah gitu. Jadi kita benar-benar sharing profit sama reseller. Mantap. Gitu. Itu lo mesti masukin ke ini bro. Kita kan ada grup yang peluang usaha .tes. Kalau Instagramnya mau lihat @peluangusaha.tes. Oh iya. Nah itu tuh ya kurasikan aja di situ karena gini kita lagi ngelatih banyak anak ini peluang untuk orang-orang yang lagi nyari peluang di luar sana. Kan banyak yang kehilangan pekerjaan, gajinya dipotong, segala macam. Mereka jadi reseller, kita harus bagi-bagi berkat seperti itu buat mereka juga gitu. Dan kalau emang misalkan biru mau masuk ke sana, boleh banget bro. Justru ini kesempatan karena kita kurasikan dan kita train mereka langsung. Kita ada e-course-nya, modul trainingnya, dan ini baru batch pertama. Emang saya nggak iklanin secara gila-gilaan. Sekarang saya belum pernah ngomong di IG Live juga, belum bikin sesi langsung untuk diposting karena ya kita masih trial istilahnya. Ada yang kurang nggak ilmunya yang dibagikan, apakah nempel apa segala macam. Terus sama juga produk-produknya kan kita udah kurasikan apakah tepat, apakah teman-teman ini jadi memang mereka harus inilah yang sekarang sementara Jabodetabek, tapi ada beberapa produk yang bisa dikirim nasional juga, so lumayan. Nah kalau biru bisa juga tuh, kenapa nggak gitu kan, dimasukin aja ke sana, why not? Kan sekalian kita saling support so far kan. Jabodetabek sih memang karena fresh made kan, jadi nggak bisa nggak sehari sampai sih memang. Betul. Dan itu tahan berapa lama tuh kalau kita? Kalau kopi kita itu gue pernah tes masuk kulkas itu 7 hari masih enak. Tapi biasanya kalau konsumen nanya, gue jawabnya 5 hari. Yang 4-5 hari. Terus kalau donat itu donat suhu ruangan itu bisa sehari setengah lah ya, suhu ruangan itu bisa sehari setengah. Habis itu masuk kulkas. Gue pernah coba sampai hari ke-7 juga masih enak. Tapi kembali kalau gue bilang ke konsumen tuh paling cuma sampai 4-5 hari. Jangan terlalu lama. Yalah. Supaya beli lagi bro, jangan kelamaan simpan. Oh ya benar. Oke, siap. Tapi kalau kita ngomong nih, jadi teman-teman, saya dari berapa kali sesi sebelumnya live atau kalau ngajar di Zoom atau ada sesi-sesi gini segala macam, saya selalu bilang bahwa kita harus pivot pada saat lagi corona gini. Banyak yang bisnisnya turun, mereka mulai pivot itu kemana? Maksudnya setidaknya cari sampingan untuk survival dulu, untuk dapat duit muter. Awalnya ya ini
dari cerita Bro Mario sendiri awalnya juga untuk survival, tapi sekarang malah bisa menjadi satu lini bisnis yang bisa digedein, bisa diskalasi. Kenapa enggak? Justru peluang-peluang yang ada kita mesti bisa berani ambil. Sama kalau kita ngelihat ini mungkin kita harus mundur selangkah dari bisnis yang kita biasa jalankan, tapi justru kita bisa push forward buat nanti peluang-peluang yang baru-baru ini justru. Dan tadi seperti yang dibilang perlu branding, perlu mulai gitu. Hal-hal seperti yang kita lakukan kayak gini nih, ini tepat gitu loh buat kita ngebantu untuk kita bisa sama-sama saling angkat lah kira-kira nanti dengan teman-teman yang lain, atau mungkin bisa dengan antar member di Entrepreneur Society, atau bukan yang lain juga bisa saling nge-live aja bareng gitu kan. Cuma nggak tahu nanti kalau misalnya semuanya pada nge-live pada nggak ada yang nonton kan. Bentrok ya. Ini ada dari Local Pride Factory Project nih bilang, sekarang era pandemi bukan saatnya ikan besar yang berjaya, tapi ibarat quotes ikan kecil juga bisa jadi besar. Tidak ada yang berhasil tanpa kolaborasi menurut pandangan. Ya palu gak ada apa aja gue, dia bilang gitu kan, apa aja yang lu mau gue ada gitu. Oke, benar. Kalau ada yang mau nanya boleh nih ya. Terus sama dilanjutin, tidak ada lagi kata saling menjatuhkan. Era sekarang era kolaborasi, teamwork yang penting, halal jualan apa saja. Setuju. Memang bener. Nggak, kita kalau kita pengen justru saya paling gak suka kalau yang namanya black campaign, terus harus ngejelek-jelekin orang untuk naik dan sebagainya. Kita fokus untuk bagikan yang positif, kita sama-sama mengangkat, dan itu justru akan menciptakan banyak sekali percikan api kolaborasi yang positif. Itu yang terjadi di The Entrepreneur Society sih. Kalau ada yang mau nanya nih, kita sekalian open ya. Dari Bro Mario juga kalau mau nambahin boleh. Ini ada siapa nih, Local Pride juga, masih Ko Clemens, panutan gue banget, humble. Oh ya, terima kasih. Siapa? Tuh biru donat si IG. Ini saya pin deh biar pada bisa lihat. Tuh Donuts Coffee udah. Francis Florita udah cobain donatnya, enak, lembut. Tuh makanya banyak. Oke. Entrepreneur Society bukan .id, peluang usaha tes. Wah, gue nggak bisa dong katanya Alf Neven nih. What nih Mario? Cong nih bro, kalau Mario mau nanya untuk research and development biru donuts berapa lama ya? Apa ada tantangan tersendiri? Nah, tuh silakan dijawab. Buat donatnya 6 bulan, fokusin di awal banget itu adalah rasa-rasa basic. Misalnya kayak keju, meses, Snow White. Nah itu pokoknya total itu kita kurang lebih 6 bulan baru kita fit di bulan rasa awal. Nah kemudian ya rasa-rasa baru tuh kalau teman-teman ada lihat, ya itu kita kebanyakan ya. Research-nya pada saat pandemi, jadi kita mulai bisa trial rasa baru. Jadi sekarang total kita ada 18 varian rasa, cuman 5 rasa terakhir itu masih kita keep buat nanti semester kedua. Tapi kita udah trial dan enak banget. Nah kalau kopi itu kebetulan gini bro. Waktu itu gue pernah suntik dana ke satu kafe, beli 30% sahamnya. Nah di situ gue belajar tentang kopi. Jadi singkatnya gini bro, kalau kopi itu, gue waktu itu sempat belajar kopi cukup intens waktu bikin kafe yang 2015-2016 itu. Kita didampingin sama barista profesional juga. Nah jadi untuk research and development kopi sendiri kita nggak terlalu susah karena gue udah punya basic nih, gue udah belajar tentang kopi itu bagaimana gitu. Nah dan kita juga cukup serius ya di kopi. Makanya kalau teman-teman lihat di IG-nya Biru itu Rabu besok kita ada undang satu coffee expert, dia juara nasional juga sebagai barista profesional. Kita mau ngobrol tentang profesi barista dan kopi itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari sisi Biru itu kita pengen ngasih lihat kalau kan kita tuh cukup serius di kopi loh gitu. Jadi kita sempat tes kita punya kopi ke beberapa barista. Ya tapi tetap bro gitu. Jadi kalau taste itu kan kita nggak bisa sama ratakan kalau kopi kita pasti di mulut semua orang enak gitu. Setiap orang pasti punya taste dan selera masing-masing tentunya buat kopi. Gitu. Betul. Ini Bro Mario ditanya nih, new normal untuk bisnis travel dan pariwisata ke depan gimana ya? Rasanya kalau lihat dari kondisi saat ini, ya kita baru mulai bisa stabil semester kedua tahun depan sih kalau gue lihat ya. Terus gue juga sempat ngikutin live-nya Pak Anton Teddy gitu ya. Pak Anton Teddy kan banyak bikin live ya, ownernya TX Travel. Terus gue juga ada sempat ngobrol sama salah satu pemilik franchise TX Travel juga. Rata-rata ya begitu. Tahun depan masih agak tertatih-tatih industri travel. Gitu.
Ya pasti, pasti. Soalnya pada takut masih kan, walaupun udah dibuka juga Iya, travel ban-nya, belum secara langsung. Terus kalau misalkan ngomong paling lokal, domestik. Kalau lihat itu pun juga belum iya tahu karena betul. Coba. kondisi PSBB-nya itu kan seperti biasa Jakarta dan daerah itu daerah tinggalan pasti. Jadi daerah menyusul Iya. nih sekarang. Di Manado baru mulai PSBB, baru pada mulai pasang plakat-plakat poster-poster apa segala macam gitu. Jadi ya ketinggalan Iya. gitu loh istilahnya. Kita nggak tahu nih kalau ngomongin sampai akhir tahun bisa beres apa enggak. Ini juga tadi yang nanya itu sebenarnya pengusaha IO sama pengusaha travel juga, tapi dia lebih fokus ngirim di What Can We Talk itu si Doni teman saya, partner dari dulu waktu kita bikin corporate cleaning di Melbourne gitu. I see. Jadi Ya. iya. Nah, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih kira-kira? Ayo, di saat ini apa yang lagi mau dilakukan nih dalam 1-2 bulan ke depan deh? Tadi kan ngomongin mau ngomong live nih, live-nya apa, terus mau bikin sesi-sesi seperti apa, karena apa yang bisa kita saling support. Mungkin teman-teman di sini juga kalau yang ada yang minat, boleh juga tuh gitu loh istilahnya kayak, oh saya nih Iya. biasa di travel, saya tuh biasa gini, kalau misalkan mau, mungkin nyambung gitu kan, bisa aja. Ada apa lagi kira-kira yang bisa dikolaborasikan? Karena memang ya di saat seperti ini kita harus selalu kolaborasi, kalau nggak ketinggalan gitu. Jadi kalau memang Apa, untuk bro? inside tour itu yang kita mau lakukan, yang sedang dalam proses kita kerjakan itu adalah project YouTube channelnya sendiri. Jadi memang awalnya kita bikin YouTube channel itu kan supaya bisa punya dampak buat society, bukan cuma sekedar kita jualan travel doang. Jadi kita mau cover lagu, kemudian kita juga mau bikin musik instrumental, nanti buat cover masuk di YouTube juga. Itu lagi kita kerjakan. Nah, Iya. jadi kita mau bikin talk show tadi. Salah satu narasumber di list kita juga ada, itu nama Clement Raharja. Gue belum kontak lu memang. Asik. Jadi gini, kalau kita sebenarnya gue besok baru mau meeting lebih intens sama tim ya, karena besok kita baru mau mulai masuk. Selama ini cuma meetingnya via Zoom doang. Jadi rencananya itu semua topik yang kita bahas itu tetap ada sisi rohaninya tetap. Jadi itu kalau dari YouTube. I see. Nah itu boleh tuh, Boleh, boleh juga nanti di share juga. Ya yuk kita bahas deh, soalnya emang ngelek-ngelek juga nih. Donuts, biru jualan pakai ads atau mulut ke mulut kok? Ayo. Mulut ke mulut, kita ads itu paling IG, tapi minim banget sih. Paling yang kita adsin itu misalnya pada saat kita keluarin produk baru. Kemarin tuh yang pas susu, yang milk base, kita keluarin milk base, nggak ada kopinya sama sekali. Itu sempat kita adsin sebentar ya, beberapa hari lah kita adsin. Terus yang buat Rabu besok, yang buat talk show sama coffee expert juga kita adsin. Tapi 90% itu adalah mulut ke mulut sebenarnya. Hanya pas buat tentuin market buat biru. Halo? Kedengeran? Ya, saya market biru Bro, itu kan udah ya. jelas ya. Maksudnya donat kentang yang sudah di topping lengkap, full, enak dilihat, yang harganya 4.000 5.000 juga ada gitu. Nah, sedangkan donat kita itu per piece-nya itu 12.500 sebenarnya. 12.500. Kalau kita jual per box isi 6, satu box itu 65.000. Kemudian kalau beli selusin 125. Tapi kenapa yang beli itu tetap banyak banget, sampai kita tuh bikinnya tuh di luar target kita bikin sehari gitu ya. Kita harus bikin lagi gitu. Nah, karena memang kita punya donat itu kita pakai sebagian besar bahan dasarnya itu adalah beberapa organik. Contoh kentang, kita juga nggak sembarangan pilih kentang. Makanya sering bolak-balik range market juga gitu ya. Kemudian I see. donat kentang tapi kentangnya cuma 10% misalnya, enggak, ini perbandingannya hampir 50-50 bro, tapi tetap lebih banyak terigunya sedikit gitu ya. Jadi memang donat kita mungkin yang teman-teman udah pernah nyobain itu kalau digigit itu dia akan fluffy balik lagi gitu ya. Nah gitu. Gue nggak ngerti sih, cuman menurut para orang yang jago katanya memang perfect donat tuh harusnya begitu gitu. Iya, ini sinyal rada putus-putus. Juga, ya, topping-topping kita juga topping-topping yang kita bukan pakai beli yang murahan gitu ya, tapi memang yang kelasnya lumayan premium gitu. Makanya kita pasarnya kita ya itu orang muda, dan kita tahu kaum muda sekarang juga nggak begitu kalau suka manis. Jadi donat kita itu apa ya? Tadi ada yang komen juga di atas ya, pas gitu ya. Pokoknya mending harus cobain sih, karena kalau enggak ya nggak tahu gitu kan. Kita giveaway-nya hari ini kopinya sih, bukan donatnya. Nanti mungkin berikutnya kita bikin donatnya lagi.
beratnya. Nih bro, kalau reseller luar kota sistem seperti apa tuh? Kan tadi berhubungan sama ketahanan produk. Nah, ini boleh yuk mulai dulu nanti saya tambahin. Ya, honestly luar kota sih agak sulit sih. Bro Alvin ini teman gue juga nih, Alvin. Teman lama nih Alvin. Dia main buah-buahan. Sebenarnya ya itu karena kita freshly made ya semuanya, antara donat maupun kopi itu kita freshly made. Nah paling kalau benar-benar mau itu kita bisa support keluar kota kan pasti frozen. Kalau frozen ya berarti harus yang polos. Kecuali ya kita harus buka cabang ya di sana ya. Ya. Kemarin kita sempat ngobrol nih, mungkin case study-nya mirip sama lu bro, kedengeran ya? Jadi nanti dalam 2 hari ke depan itu kita akan live sama yang namanya Vitamin Monster. Vitamin Monster ini saya mentor ya mid tahun lalu lah, dan dia Instagramnya growing very rapidly dan sampai saat ini juga sekarang sih berkembang ya, dari karena mereka rajin ngerjain PR. Jadi saya kejarin sebulan sekali gimana progres gitu kan, dan nanti kita bisa dengerin juga kisahnya. Dia juga lagi mau mulai ekspansi tapi karena mereka freshly made juice harus diminum hari itu bro, lu masih bisa tahan 5 hari. Dia nggak bisa tahan. Iya. Itu lebih ekstrim lagi ya berarti ya. Lebih ekstrim lagi. Nah, jadi bisa dibikin, kalau pernah dengar ada satu brand yang gede ya, saya nggak sebut karena nggak di endorse, namanya mama lah pokoknya gitu lah ya. Itu di depan gym biasanya ada tuh, di depan fitness. Jadi ini mesti bayar kan. tapi justru karena itu sebenarnya bisa, mereka tuh fresh ya Vitamin Monster ini, dan mereka nggak mau kalau misalkan pakai pengawet, belum sampai ke arah sana. Jadi mereka hari botolnya diambil lagi, atau bahkan mungkin nanti arahnya ke frozen tapi terus nanti di cuman mesti ngeliat dari kualitas produknya sendiri gimana tuh. Ya jus gitu yang udah kan di flash freeze, jadi kualitasnya nggak jauh berubah. Sampai ke tangan terakhir itu harus dicairkan gitu kira-kira. Kedengeran ya bro, atau kepotong nggak sih dari tadi? Dengar. Semoga sih enggak ya. Bagus lah. Kira-kira gitu bisa jadi pertimbangan, nggak tahu nanti kalau Biru sudah mau ekspansi. Tapi resellernya kita itu sistemnya kayak dropship sih. Jadi mereka cari orderan, terus ada orderan, kita langsung bikin di tempat kita, terus kalian langsung kita kirimin ke sana gitu. Sistemnya dropship. Iya. Gimana caranya data online baru? Karena online based on trust, tapi gimana mau percaya kalau nggak pernah ada yang coba beli? Nah, ya sebenarnya kita kan punya lingkar satu hidup kita kan, keluarga, kita punya saudara, kita punya om tante kita juga punya saudara, punya anak, punya cucu. Nah, kalau gue sih mulai dari mereka dulu ya, dengan cara apa ya, rajin kirim free sampler aja bro, kalau gue ya. Jadi ya memang istilahnya, ya benar, ini gimana mau percaya kalau nggak pernah ada yang coba beli. Nah kalau kita sendiri nggak pernah buka pintu untuk mereka kasih coba, gimana mereka mau tahu gitu loh. Atau ya paling nggak jual setengah harga atau jual modal gitu. Kalau bisa kasih kan lebih bagus sebenarnya gitu. Ya. Mulai dari mereka nanti lama-lama kan mulut ke mulut tuh. Iya benar. Betul banget. Jadi mesti ada, kalau kita ngomongin secara offline aja, mereka bagiin di mall, di supermarket, mau cobain nggak? Sampai susu aja disuruh cobain. Itu salah satu bentuk dari marketing memang. Jadi kalau mau dibilang langsung switching ke online, ring 1 tadi bisa dipakai. Kalau pakai marketplace atau kita ngomongin dari sosial media, minimal pas kita udah kasih review sama Biru. Jadi kalau mau bilang buat usaha online baru ya online based on trust ya seperti itu mulai gitu kan. Ini langsung lanjut aja bro ya, biar waktunya kan tinggal bentar lagi nih. Kok inovasi apa yang bisa dibuat untuk mempertahankan bisnis trash jalan di masa pandemik? Wah, nggak ada inovasi. Itu udah shut, bye-bye. Iya. Ya. Kalian jaga eksistensi sih sekarang. Jaga eksistensi aja. Ya, betul. Gitu. Siap. Nanti kita liputan juga bro, channel tes. Asik, tes channel kita akan ngangkat lagi nanti Babang Mario di sana. Soalnya kalau nge-live gini kayaknya kurang asik gitu kan. Ini halo Kokle, ini dari Andrianus Alvin. Nah, Andrianus Fit. Kokle dan Komaria mau tanya nih, kalau kita sebagai pemegang merek perlu ajuin official store di Tokopedia atau Shopee? Kalau perlu apa minusnya kok? Thank you. Kalau saya jawab, kalau misalkan di marketplace sebenarnya itu kalau kita ngomongin tergantung bisnisnya kamu seperti apa, sebesar apa gitu loh. Kalau misalnya kamu punya merek dan ini merek kamu,
ya boleh aja gitu loh. Justru saya ini gede nggak di online gitu. Dan funnel kamu seperti apa kita ngomongin di secara digital marketingnya. Dari awareness-nya sampai ke ininya. Itu bisa panjang, plus minusnya kalau misalkan emang sebenarnya gini, kalau kamu penjualan kamu udah cukup bagus dari website kamu sendiri, kamu nggak perlu masukin ke marketplace. Tapi kalau mau nggak ada penjualan secara online, masukin di marketplace itu masih ada satu channel jadi istilahnya. Tapi tetap yang akan masuk ke toko kamu itu ibarat kata kamu tuh buka toko di mall, kamu mesti tetap marketing di sana. Begitu. Jadi marketingnya nanti lewat mana? Yang gratis bisa lewat media sosial, yang berbayar bisa lewat ads, sang iklan. Jadi itu semua ya tergantung dari bisnisnya. Nanti kalau misalkan mau tanya detail boleh DM lah, kita ngomongin secara detail. Ini kalau gitu boleh ya. tambahin bro, yang tadi lo bilang Boleh. tuh benar. Cuma prinsipnya gue tuh adalah kalau kita mau tebar jala, tebarlah dimanapun. Tinggal mana yang dapat kan sebenarnya kan. Betul sekali. Ini banyak yang kena PHK atau pengurangan. Apa ada gebrakan untuk bantu mereka kok? Ini sebenarnya jawabannya yang lo bikin tadi bro. Jawabannya tuh yang tadi lo bikin sebenarnya yang belum disosialisasikan itu. Iya benar. Itu salah satu untuk apa ya, bantuan kecil mungkin ya. Kalau mau berdampak itu kan kita harus mulai dari start small ya. Rame-rame jadi gede. Betul sekali. Makanya ini kita bisa seru banget lah. Ini tinggal yang terakhir, modal. Kalau nggak punya komputer atau HP, ya sebenarnya kita gini, di Peluang Usaha .tes itu saya ajarkan untuk jualan secara offline dan online. Jadi minimal dari kamu bikin dari kreatif konten di media sosial kamu, dan itu semuanya adalah e-course, rekaman. Tapi kalau dibilang nggak pakai modal ya, kalau nggak ada handphone susah juga sih ya. Bisa jualan istilahnya apa ya, canvassing dari door knocking terus sampai nanti pakai kupon door knocking tuh kita ketok pintu dari satu pintu yang lain, terus kita juga bisa yang istilahnya pakai database yang udah ada dari teman-teman ring satu tadi, kita tawarkan produk-produk itu ya bisa juga gitu kira-kira untuk mulai ya. Cuman kalau nggak ada HP sih tough sih sekarang. Gitu. Kita ajarin di program Peluang Usaha .tes itu diajarin. Iya harus belajar memang. Kalau nggak ketinggalan, banyak perusahaan gede yang ketinggalan nggak switch ke digital. Justru kita sekalian nih di era gini, ini tuh yang besar sama yang kecil. Kita ngomongin deh kalau di travel ada TX, ada Site, ada Baby Buana, ada yang lain, kita sebut brand semua ya. Itu semua lagi disamaratakan flat, income nol, flat sama rata. Nggak peduli lu segede apa, lu sekecil apa, tapi siapa yang punya presensi eksistensinya tadi terus jalan. Makanya kenapa Pak Anton nge-live sehari bisa 5 kali men. Itu gue bingung sih, tapi ya udah nggak ada waktunya sih karena masih banyak kerjaan yang lain kan. Tapi ya itu gitu loh, justru eksistensi tadi penting. Udah sampai ke thank you. Tinggal pertanyaan terakhir deh bro dari semoga rekamannya lancar sama Instagram, boleh DM. Semoga apa sesi hari ini tuh bisa jadi berkat ya, karena kita udah apa emang semuanya putus-putus bro dari tadi. Putus-putus, cuman gue denger suara lu, gue nggak ngeliat muka lu sama. Jadi ini apa, Instagram Bro Mario sedikit gangguan teknis, nggak apa-apa, kita kepotong, tapi esensinya kayaknya temenin. Nanti ini akan di save, tetap akan di-sharingkan di Instagram kita ya. Bro, ada pesan-pesan terakhir bro di 4 menit terakhir ini? Tetap berdoa ya, andalkan Tuhan, karena kan kondisi seperti ini kan serba nggak pasti. Pesan-pesan gitu ya, dari 4 menit terakhir. Cuman yang pasti itu kan pertolongan Tuhan kan pasti di dalam hidup kita teman-teman. Jadi kita boleh buat rencana apapun, tapi selama kita andalkan Tuhan, Dia pasti kasih yang terbaik. Mungkin apa yang kita rencanakan belum tentu yang terbaik buat kita, cuman Dia tahu loh apa yang terbaik buat kita teman-teman gitu. Dan terus bikin rencana ya. Rencana itu kan maksudnya misi. Jadi mungkin ada 1-2 hal yang nggak berjalan dengan rencana kita, ya buat rencana sampai ke goalsnya kita tadi gitu. Supaya sampai ke keinginan kita, ya itu teruslah buat rencana A nggak jalan, bikin rencana baru. Ya kayak itu aja, siapa tuh namanya? Yang lampu Thomas Alva Edison ya, berapa kali? 1.000 atau 10.000 kali kan, kalau nggak salah ya. Ya gitu aja, yang penting sampai ke kita punya tujuan, dan yang pasti tadi andalkan Tuhan. Betul, mantap tuh teman-teman, andalkan Tuhan dan terus berencana. Masih nge-lag gak sih? Ya udah bro, gitu dulu ya bro ya, kita cut ya.
Iya. Siap. Jadi berkat sesi hari ini. Oke, hari ini sesinya kita ngelihat kepotong-kepotong sedikit, nggak apa-apa ya. Jangan lupa post, tag, screenshot. Ingat tag juga semuanya ya, jangan sampai ketinggalan untuk dapetin hadiahnya. Hadiahnya keren banget dan itu enak. Nanti hadiah kita akan terus naik nih, setiap minggu nih naik. Jadi saya memutuskan mulai besok saya nge-live-nya di kantor karena ya beginilah. Semoga masih bisa kedengeran terakhir-terakhirnya dan ya hopefully ini akan bisa direkam. Oke, see you guys. Dadah. Irang lak emang.